Richard, selama bertugas di Makassar, apa saja yang Pak Richard telah lakukan sebagai terobosan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia? Ya, saya coba beberapa sektor, termasuk di pertanian dan peternakan, pendidikan, pariwisata, sektor pariwisata, dan sektor energi terbarukan. Jadi, pendidikan itu, sektor pendidikan sudah lama ada hubungan yang kuat, ya, karena Australia tetangga dekat. Juga Australia sudah lama memberikan beasiswa Australia Awards untuk membantu pelajar-pelajar dari Indonesia untuk melanjutkan studi pada tingkat S2 dan S3. Juga ada kursus singkat yang kami tawarkan kepada masyarakat dari Indonesia, termasuk Indonesia Timur. Dan ada pertukaran siswa, program pertukaran guru juga, namanya program Bridge. Dan semuanya itu jalan dengan bagus dan kami promosikan, dan kami juga membuka kursus baru, kursus singkat yang baru selama saya jadi Konsul Jenderal di sektor pariwisata. Jadi ada kursus singkat namanya Pariwisata Berkelanjutan yang sudah berjalan mungkin selama 5 tahun. Dan juga banyak peserta mengikuti kursus itu dari Indonesia bagian timur, dari Maluku Utara. Apa saja kegiatannya itu, Pak? Pariwisata berkelanjutan, itu kegiatannya. Nah itu kursus khusus untuk pelaku di sektor pariwisata, supaya mereka bisa belajar di Australia tentang prinsip-prinsip dan praktek-praktek pariwisata berkelanjutan. Jadi bagaimana untuk membangun misalnya tempat pariwisata di daerah-daerah yang terpencil, yang jauh, yang indah, tanpa merusakkan lingkungan, dan bagaimana caranya untuk membuat pengalaman bagi tamu-tamu yang datang dari jauh, supaya mereka lebih paham tentang pentingnya nilai-nilai alamiah, nilai-nilai budaya, dan lain-lain. Jadi program itu berjalan sudah 5 tahun sekarang, tapi kursusnya singkat. Jadi kursusnya 2 minggu di Australia, tapi ada seminar persiapan sebelumnya dan sesudahnya. Dan setiap peserta kursus itu harus membuat proyek untuk melaksanakan satu kegiatan di daerah asalnya. Jadi ada yang pernah membuat program di Maluku Utara misalnya, seorang pegawai dinas pariwisata, namanya Pak Chris, dia membuka hasil dari kursus ini, dia membuka sebuah desa wisata di lereng Gunung Gamalama dan melaksanakan prinsip pariwisata berkelanjutan. Dan ada mentornya dari Australia yang membantu, dan desa wisata itu sangat berhasil dan sudah terkenal di sektor kuliner karena mereka fokusnya pada kuliner. Jadi kuliner tradisional menggunakan rempah-rempah lokal seperti pala dan cengkeh dan lain-lain, dan juga semua alat-alat masak itu terbuat dari bambu misalnya, tidak dari plastik, tidak boleh bawa plastik ke dalam desa wisata itu. Jadi ya, itu salah satu hasil salah satu hasil yang sangat memuaskan. Itu rata-rata setahun berapa pelaku wisata yang dari Indonesia Timur belajar di Australia? Untuk kursus wisata yang kursus singkat ini. Ya, untuk kursus itu setiap tahun ada 25 sampai 30 peserta. Nah, kursus singkat lainnya termasuk misalnya kami pernah mengadakan satu kursus singkat namanya kepemimpinan bagi pemimpin perempuan. Dan kursus itu saya jalankan tahun
pertama kali tahun 2017. Dan pesertanya 10 orang pemimpin perempuan dari Sulsel. Dan ada 20 peserta dari lain-lain tempat di Indonesia. Dan mereka ke Melbourne, ke Deakin University, dan mereka belajar tentang prinsip dan prinsip kepemimpinan perempuan, kesetaraan gender, dan lain-lain. Mereka bertemu dengan pemimpin-pemimpin perempuan dari Australia dan saling bertukar pengalaman dan saling belajar bagaimana untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi setiap orang pemimpin perempuan, seperti pemikiran tradisional yang menempatkan perempuan di dalam golongan tertentu, bagaimana caranya untuk mengatasi tantangan seperti itu. Dan hasilnya peserta dari kursus itu membuat satu kelompok di masyarakat Makassar, namanya Makassar Women's Leaders Forum. Makassar Women's Leaders Forum, dan pesertanya termasuk pemimpin perempuan terkenal di Makassar. Mungkin saya tidak sebutkan namanya karena belum saya minta izin, tapi mereka adalah pemimpin perempuan yang teladan, termasuk rektor, termasuk pemimpin agama, termasuk dosen-dosen, dan mereka sekarang bergabung untuk terus meneruskan kemauannya bersama-sama untuk memajukan kepemimpinan perempuan dan kepentingan perempuan dalam masyarakat. Itu salah satu contoh. Dan saya kira pendidikan itu sektor yang paling penting kita kembangkan di antara Australia dan Indonesia, karena Australia banyak punya pengalaman yang dapat berbagi. Tapi juga Indonesia banyak punya pengalaman yang bisa membantu Australia dalam membentuk masyarakat modern dan masyarakat yang lebih bersatu, lebih tenggang rasa. Ya. Kalau mahasiswa asal Sulawesi Selatan yang melanjutkan pendidikan di Australia itu rata-rata setahun berapa banyak itu, Pak? Yang melanjutkan? Ya, ini susah kita hitung karena ada beberapa golongan. Ada golongan mahasiswa yang menang beasiswa Australia Awards, ya. Ada golongan mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya di Australia menggunakan beasiswa dari pemerintah Indonesia seperti LPDP. Ada juga beasiswa dari Menteri Agama, tapi juga banyak sekali yang melanjutkan pendidikannya atas biaya sendiri dari keluarga atau dari perusahaan dan lain-lain. Jadi susah kita hitung, tapi bisa saja sampai ratusan, mungkin lebih dari 100 setiap tahun, tapi kita belum pernah berhasil menghitungnya. Itu salah satu masalah yang susah kita sebutkan berapa jumlahnya, tapi pokoknya banyak. Dan saya tahu banyak karena ada satu kelompok di Makassar namanya IKAMA, Ikatan Alumni Mahasiswa Indonesia Australia di Sulsel, ya. Dan jumlah anggota IKAMA itu cukup banyak, sampai 400 orang. Nah, sebenarnya kebanyakan mereka adalah ya orang yang sudah punya jabatan di pemerintah, dosen, ada juga pengusaha, dan ada juga wartawan. Ada wartawan dari Tribun Timur yang pernah ikut kursus singkat di Australia, seperti Pak Tamzil sendiri, mungkin pernah. Ada juga Pak Edi pernah ikut kursus singkat di Australia. Jadi jumlah alumni Australia di Makassar saya kira cukup banyak karena kegiatan IKAMA itu cukup banyak dan jumlah anggotanya cukup banyak juga. Mungkin kedua terbesar di luar Jakarta. Itu saya kira. Ya, Pak Richard, saat ini juga kita sudah bergabung Pak Tamzil, dia juga alumni Australia. Ya. Mungkin Pak Tamzil bisa. Halo Pak Tamzil.
Halo, Pak Hamzah. Halo. Halo. Gimana kabar Pak? Bagus Pak. Baik, berjabat tantangan lewat internet. Ya. Sekarang, waduh ini kita merasa kehilangan ini dengan Pak Richard, dapat kabar kita dia bulan ini akan menetap. Ini sebenarnya sudah menetap di Australia ini. Sudah di Melbourne. Ya, sudah. Kembali dari posting ya. Kita akan merasa kehilangan gitu ya. Jadi Pak Richard ini termasuk kita pilih untuk di sini pertama karena itu tadi dialah yang pertama membuka kantor di sini. Dia konjen pertama yang ketika Australia membuka kantor resmi, dia yang pertama membuka kantor itu. Jadi hubungan kita akan mengenang lah. Kita memutuskan wah ini Pak Richard akan dikenang oleh publik Makassar dan banyak masukan wah ini Pak Richard harus ditanya ini ya, seperti kuliner apa yang paling disuka di Makassar, di Indonesia itu kan penting Pak. Kira-kira itu. Apa datang nanti Pak Richard ketika seremoni nanti? Ya. Ya kami mungkin kalau di Indonesia kan selalu ada sertijab ya. Serah terima jabatan ya. Tapi di Australia tidak ada kebiasaan itu. Tidak ada. Kami pergi aja, datang saja gitu. Dan tidak ada pertukaran jabatan secara jabatan ya. Tidak ada serah terima jabatan. Tapi biasanya ya kalau sudah mau berangkat ada acara halal bihalal, acara selamat jalan, selamat tinggal. Tapi karena COVID-19 ini susah, saya tidak bisa kembali ke Makassar dalam waktu singkat ini. Tapi pengganti saya akan datang tanggal 20 Juni nanti. Dan pas pada hari itu saya berhenti sebagai Konsul Jenderal Australia setelah 4 tahun 3 bulan. Ya, betul. Itu. Ya. Tentang makanan yang paling khas yang akan selalu dicari ketika di Melbourne. Saya rindu sekali makanan ikan segar di Makassar ya. Di rumah makan di Makassar seperti di rumah makan Apong, yang paling New Ratu Guri itu Ibu Putri suka sekali makan di sana. Dan rumah makan Bahari dan lain-lain seperti itu. Semuanya sudah saya coba. Dan makanan ikan yang paling enak itu bagi saya ikan kudu-kudu. Ikan kudu-kudu itu hanya dapat di Makassar. Apalagi penyajiannya di dalam badan ikan itu ya sangat menarik. Dan yang lagi saya ingat itu sup palomara. Pakai bahan kunyit, saya nggak tahu apalagi kunyit dan bahan lainnya. Asam, asam ya, enak sekali sup palomara dan mungkin sangat bagus untuk kesehatan juga. Makanan apa lagi? Saya sebetulnya saya tidak makan daging sapi dan Ibu Putri tidak makan daging sapi, makanya kami tidak menyebutkan daging kuliner kontrol dan sop saudara itu kesukaan saya karena kami tidak makan daging sapi, tapi daging ikan masakan ikan di Makassar luar biasa. Dan ada juga saya ingat setiap kali kita ke acara atau kepada kegiatan di Makassar kan disediakan kue-kue kecil ya. Iya. Yang satu saya ingat pertama kali saya hadir acara ada semacam makanan kue-kue disediakan dalam kulit pisang namanya barongko. Barongko ya. Ya daun pisang dan saya coba barongko itu manis sekali. Dan kebetulan saya punya lidah manis namanya, ya sweet taste. Saya suka yang manis. Jadi saya selalu suka makan barongko dan kue-kue lainnya seperti itu.
Di konsulat jenderal di kantor kami sering memesan makanan kecil-kecil seperti jalan kote, jalan kote dan mana, dari toko mama. Toko mama iya. kami jadi langganan di Toko toko mama, iya. mama. Ya.